Trading itu gampang kalau cuma lihat grafik. Yang susah itu nahan emosi pas kalian lihat harga itu naik turun nggak jelas. Hari ini kita akan membahas cara menjaga psikologi trading agar kamu tidak panik saat trading, tidak overthinking, dan tidak buru-buru pencet buy atau sell. Selamat datang di channel saya, Jitrit Academy. Saya Giovanni, saya seorang trader yang sudah aktif di market trading ini lebih dari 7 tahun. Dan pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang pondasi trading, yaitu psikologi trading. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai akhir dan jangan di skip-skip ya. Sebelum kita mulai pembahasannya, izinkan saya bercerita sedikit tentang broker pilihan saya, yaitu Fortuna Market. Kenapa saya memilih Fortuna Market? Karena yang pertama, dia memiliki spread yang murah, teman-teman. Dengan spread yang murah, tentu biaya trading kamu lebih hemat dan kamu bisa meletakkan stop loss dan take profit dengan lebih presisi. Lalu yang kedua, dia sudah free swap untuk seluruh major pair dan juga kriptonya. Tentu buat teman-teman yang hobi trading dengan gaya swing, ini akan sangat menyenangkan sekali. Karena kalian tidak perlu lagi bingung tentang biaya tambahannya. Lalu yang ketiga, ini yang paling canggih untuk sekarang, yaitu Fortuna Market sudah terintegrasi dengan TradingView, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu lagi pindah-pindah platform hanya untuk melakukan analisa dan entry posisi. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, di mana Fortuna Market ini memiliki proses deposit dan withdraw yang aman dan lancar. So, buat teman-teman yang lagi cari broker yang siap menemani trading kalian, cobain Fortuna Market. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Banyak sekali trader pemula ini yang analisanya bagus, teman-teman, tapi kalah sama diri sendiri. Mengapa? Masalah umumnya yaitu pasti psikologi tradingnya tidak baik. Yang pertama, dia overtrade karena dia serakah. Lalu yang kedua, dia panik dan akhirnya memilih cut loss, teman-teman. Yang ketiga, takut entry setelah loss. Nah, ini juga salah satu penyakitnya trader pemula. Lalu yang paling fatal dan yang ini terakhir yaitu dia nggak percaya sama analisanya sendiri. Karena kamu belum memiliki kendali emosi saat kamu menghadapi market. Market itu netral, teman-teman. Kitalah yang bikin market itu jadi horor. Karena perasaan kita naik turun juga seperti candle. Faktanya, 90% trader itu gagal bukan karena teknikal, teman-teman. Tapi karena nggak disiplin, emosional, dan nggak konsisten. Jadi, trading itu 80% adalah psikologi dan 20% adalah teknikalnya. Terus pasti kalian bertanya, terus gimana bang cara menjaga psikologi trading itu? Ini saya ada beberapa tips buat teman-teman bagaimana cara menjaga psikologi trading. Yang pertama, gunakan uang dingin. Ini pasti saya sampaikan. Uang dingin yang dimaksud itu bukan uang dalam freezer atau uang dalam kulkas ya teman-teman. Tapi uang dingin itu adalah uang selain kebutuhan harianmu. Jadi jangan pakai uang kebutuhan harianmu untuk trading. Yang kedua, jangan pakai uang pinjaman, entah itu pinjaman bank atau pinjaman yang online. Wah, itu lebih parah lagi. Jangan ya teman-teman. Lalu yang kedua, buat trading plan. Selalu saya sampaikan buat trading plan. Dan ikuti dengan disiplin. Jadi, kalian mau entry itu dasarnya apa? Entry-nya di mana? Di time frame berapa? Kenapa? Itu harus kalian pikirkan, teman-teman. Exit-nya bagaimana? Entah exit di stop loss-nya di mana? Exit di take profit-nya di mana? Atau ada kondisi-kondisi tertentu yang kalian harus exit manual. Itu bagaimana? Dan tentunya dalam trading plan kalian juga harus membuat risk per trade-nya. Kalian mau meresikokan berapa persen? Normalnya dan bagusnya ketika kalian bisa merisikokan 2 maksimal 4% teman-teman dari modal teman-teman untuk melakukan trade per satu kali trade. Jadi seumpama teman-teman modalnya $100, ya saya pakai ilustrasi 100 sih biar kalian mudah untuk mengingatnya. Kalau teman-teman modalnya $100, maksimum kerugian adalah $4. Itu adalah 4% daripada equity teman-teman. Jadi ingat, risk per trade-nya maksimal adalah 4%. Dan normalnya adalah 1-2%. Itu yang bagus. Jadi, kalau kalian sudah punya rencana, kalian tinggal eksekusi teman-teman. Terus nggak usah pikirin lagi apa yang kalian udah eksekusi. Itu adalah kunci biar kalian bisa tenang. Lalu yang ketiga, terima risiko sebelum entry.
Nah, bingung kan? Gimana maksudnya terima risiko sebelum entry? Jadi, kalian harus tahu dulu, saya merisikokan berapa persen atau berapa dolar. Saya sudah siap nggak kehilangan dengan nominal segitu? Jadi, di trading itu nggak ada yang pasti, teman-teman. Market itu bukan kita yang gerakin. Kita cuma bisa merencanakan di mana kita masuk dan di mana kita keluar. Yang kita bisa batasi yaitu risikonya. Jadi, kalian pahami dulu risikonya. Kalian mau merisikokan berapa persen, dan kalian siap kehilangan berapa nominalnya. Jadi, kalau kamu belum siap dengan nominal kerugianmu, ya jangan entry dulu. Lalu yang keempat, ini yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu jangan terus lihat chart. Kenapa begitu? Karena kebiasaan ini bikin kamu gampang panik, teman-teman. Bikin kamu juga gampang overtrade. Oh, ini floating dikit, cemas. Kecuali kalian sudah punya fondasi teknikal yang memadai, teman-teman. Kalau kalian udah punya teknikal yang memadai, kalian minimal paham market structure, kalian bisa follow market structure. Kalau sudah lewat dari batas aman kalian, ya set break even. Atau geser stop loss-nya ke titik entry, teman-teman. Itu lebih baik lagi karena kalian sudah 0% risiko. Ya, jadi kurangi kebiasaan terus melihat chart. Lalu yang kelima yaitu kenali diri sendiri, teman-teman. Setiap manusia itu punya batas mentalnya sendiri-sendiri. Ada yang nyaman dengan scalping, ada yang nyaman dengan intraday, ada yang nyamannya dengan swing. Lalu dicocokkan juga dengan balance-nya. Balance-nya cukup nggak untuk kalian melakukan hold dengan zona yang lebar atau seperti itu. Atau kalian cukup nggak ketika kalian ini mau melakukan scalping. Karena scalping juga ada yang karakternya agresif, ada yang karakternya konservatif. Jadi lebih memahami diri adalah kuncinya. Nah, sekarang kita masuk ke cara melatih mentalnya, ya. Cara yang paling aman untuk melatih mental yaitu gunakan akun demo, teman-teman. Apa sih fungsinya kita menggunakan akun demo? Yang pertama itu melatih sistem dan melatih mindset kita. Terus kalian bisa jurnal hasil entry-nya. Apa yang dirasakan, kenapa entry, dan hasilnya bagaimana. Lalu kalian bikin evaluasi emosinya, teman-teman. Baru dengar ya, evaluasi emosinya. Apakah kalian entry karena panik, apakah kalian entry karena ikut-ikutan, atau ini memang sesuai dengan plan teman-teman. Jadi, bukan cuman kalian catat entry dan exitnya, berapa profit dan loss-nya, tapi kalian juga catat bagaimana emosinya saat kalian entry, bagaimana emosinya saat sedang entry itu berjalan, dan bagaimana emosinya saat entry itu exit atau selesai. Lalu buat jurnal, teman-teman. Buat jurnal itu isinya apa? Isinya masalah teknikal lah. Itu basicnya jurnal. Kenapa kalian entry di sana? Apa teknikal yang kalian pakai? Di mana titik entry-nya? Di mana titik exit-nya? Terus kalian tambahkan gimana perasaan kalian saat melakukan entry posisi, saat entry itu berjalan, dan bagaimana perasaan kalian saat exit. Terus kalian hasilnya kalian catat semua dan kalian lakukan evaluasi setiap minggunya. Saya ada contoh jurnalnya yang nanti akan saya lampirkan di Telegramnya G-Trade Academy, ya. Jadi nanti teman-teman tinggal klik link yang ada di deskripsi untuk mengunduh jurnalnya. Sekarang saya tunjukkan bagaimana bentuk jurnalnya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah tampilan jurnal dari G-Trade Academy yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk teman-teman lebih siap lagi di industri trading ini. Yang pertama, nanti ya ini normal lah, kalian isi nomornya. Lalu tanggalnya, tanggal kalian melakukan entry posisi. Nah, setelah itu kalian waktu entry-nya, kalian entry itu di jam berapa? Ya, entry di jam berapa? Exit kan mengikuti setelah kalian exit atau setelah kalian entah itu TP atau SL. Terus kalian pilih time frame-nya. Kalian entry itu karena time frame berapa? Analisa kalian di time frame berapa? Itu kalian catat di sini, teman-teman. Terus pair atau aset apa yang kalian perdagangkan? Entah itu Euro USD, BTC, atau mungkin XAU. Banyak pair yang bisa kalian tradingkan di Fortuna Market itu. Jadi kalian tinggal tulis apa yang
kalian tradingkan. Lalu kita geser ke kolom setelahnya, yaitu setup technical atau alasan entry-nya. Nah, kenapa kalian melakukan entry di situ? Kalian tulis di sini. Kalau di sini contohnya dari saya adalah harga break resisten dan muncul bullish engulfing di time frame H1. Saya catat di situ. Terus posisi apa yang saya ambil? Oh, posisinya buy posisi dengan lot size berapa? Oh, lot size-nya 0,01. Terus saya letak stop loss-nya di mana? Saya letak take profit-nya di mana? Risk to reward rasionya berapa? Ini saya catat sesuai dengan plan saya. Nah, kondisi psikologinya seperti apa saat saya entry? Oh, saya merasa tenang. Berarti ini adalah kondisi plan yang sudah sangat rapi, teman-teman. Yang sudah saya benar-benar plan dengan siap, ya. Jadi gini, syaratnya orang tenang itu yang pertama dia punya knowledge, ya. Yang pertama dia punya knowledge atau pengetahuan. Nah, dari knowledge inilah kalian muncul yang namanya confident, teman-teman. Simpelnya gini, kalian besok mau ujian, ya kan? Kalau kalian mau ujian itu udah belajar, ya, sudah belajar sebelumnya tentang materi yang diujikan. Kalian datang itu kondisi tenang. Saya udah belajar. Tapi kalau kalian nggak belajar, kalian langsung datang ke tempat ujian, pasti kalian bawaannya cemas. Overthinking, nanti pertanyaannya apa ya? Saya bisa jawab atau enggak? Nah, seperti itulah juga trading. Ya pasti akan terus terbayang-bayang tentang ketakutan kalian. Kalian cemas, kalian panik, dan overthinking tentunya. Saat kalian berada di kondisi psikologi yang tenang, berarti kalian sudah sesuaikan semua risk to reward serta plan-nya. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya rata-rata kalau kondisi tenang, itu akan menimbulkan profit, teman-teman. Ya. Dari profit ini saya dapat untung berapa? Terus kita lihat evaluasi trade-nya. Entry sesuai dengan plan. TP-nya kena dengan cepat. Nah, terus pelajaran hari ini apa? Oh, hari ini saya dapat pelajaran breakout plus candle konfirmasi. Untuk efektifnya kita melakukan entry posisi buy di trennya lagi bullish. Ya. Lalu kita contohkan untuk di setup kedua. Setup kedua kita ambil contoh di besoknya ya, tanggal 2 bulan 4 ya. Terus kalian melakukan entry posisi di siang hari jam 1:30 dan exit di jam 3 sore. Time frame-nya 1 jam. Entah itu pairnya apapun kalian bebas. Kalau di sini saya contohkan pairnya adalah BTC USD. Lalu entry-nya kenapa? Karena ada rejection di support dan muncul pin bar. Oke, saya ambil buy posisi dengan lot size 0,01. Entry posisi sekian, stop loss sekian, dan take profit sekian. Risk to reward rasionya adalah 1:1,5 atau 1:1,5. Nah, pas kalian entry, psikologinya gimana? Entry-nya saya kondisi ragu-ragu, kayaknya kayak iya, kayak enggak, kayak iya, kayak enggak. Karena setup-nya berarti tidak clear dan belum matang, teman-teman. Hasilnya apa? Hasilnya loss. Hilang berapa? Hilang $10. Lanjut di evaluasinya apa yang terjadi? Entry terlalu cepat, belum ada candle konfirmasi yang close. Nah, kalian jadi tahu, oh salah saya di sini loh. Pelajarannya apa? Oh, pelajarannya yaitu tunggu candle close dan jangan buru-buru entry. Nah, ini kalian nanti bisa dapatkan di channel Telegramnya G-Trade Academy. Dan ini gratis, teman-teman. Kalian tinggal download aja dan kalian tinggal pakai. Oke? Untuk ke bawah-bawahnya kalian juga bisa isikan sendiri sesuai dengan pengalaman teman-teman. Sekali lagi ingat teman-teman, pasar itu atau market itu kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol yaitu emosi diri sendiri. Jadi ilustrasinya seperti ini teman-teman. Kalian jago analisa, kalian punya analisa teknikal yang sangat baik, tapi kalian nggak punya kontrol emosi yang baik. Itu ibaratnya kalian pakai mobil balap dengan kecepatan tinggi tapi nggak ada remnya. So, kalau kamu mau belajar mindset, belajar strategi, belajar emosi, psikologi trading, dan praktek bareng komunitas trading yang aktif, ayo bergabung dengan G-Trade Academy. Kenapa saya harus bergabung dengan G-Trade Academy? Karena di dalamnya ini kalian akan mendapatkan banyak sekali keuntungan teman-teman. Yang pertama, dapat analisa harian dengan akurasi tinggi. Ini tentu akan membantu teman-teman untuk melihat kondisi market dan kalian bisa pertimbangkan sesuai dengan analisa teman-teman apakah kalian mau entry atau tidak. Lalu yang kedua yaitu komunitas yang solid teman-teman.
Di dalamnya ini semuanya ada trader. Jadi kalau kalian ini bingung tentang masalah trading, kalian tinggal tanya di dalam komunitas. Tentu di dalamnya ada saya dan juga tim dari G-Trade Academy yang siap menemani dan membimbing teman-teman untuk belajar tradingnya. Ya. Lalu yang ketiga yaitu materi edukasi yang lengkap. Di mana ini sangat membantu buat teman-teman yang masih pemula atau mungkin teman-teman yang mau mengupgrade skillnya. Dan selalu ada live education setiap minggunya di dalam VIP-nya G-Trade Academy. So, tunggu apa lagi? Kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini dan bergabunglah bersama G-Trade Academy. Karena G-Trade Academy ini gratis teman-teman. Kalian nggak perlu bayar serupiah pun untuk kalian belajar trading dengan benar. Terus kalau ada yang menawarkan investasi dengan nama G-Trade gimana bang? Nah, ini yang harus kalian tahu. G-Trade Academy ini adalah komunitas edukasi. Jadi kita di dalamnya itu cuman untuk belajar bagaimana menjadi trader yang baik dan benar. Jadi kalau ada yang menawarkan deposit, nanti dapat cashback, dapat ini, dapat itu, atau yang menawarkan titip dana, sharing profit, dia yang entry in, kalian tinggal terima profitnya. Atau jasa joki akun, ya, mengatasnamakan G-Trade Academy, kalian bisa skip atau langsung blokir aja, karena itu 100% adalah penipuan teman-teman. Kita di G-Trade Academy fungsinya adalah komunitas edukasi. Di dalamnya ya cuman untuk melakukan edukasi dan kita sharing-sharing aja bagaimana kita menghadapi kondisi market saat ini. Jadi nggak ada istilah titip dana, joki akun, sharing profit yang seperti apa. Kalian tinggal depo saya yang entry in, itu nggak ada teman. Oke, jadilah trader yang pintar. Kalau begitu, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa support kami dengan klik like, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal video-video tentang tips-tips trading terbaik dari G-Trade Academy. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, ada ganjelan di hati, ada ide-ide yang mau disampaikan, jangan sungkan untuk diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Giovanni dan salam Fortuno.